Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Sakarasri. Sini saya akan mengerjakan tugas UTS sistem basis data saya. Yang pertama, sini saya akan membahas materi kelima, yaitu fungsi konversi. Sini tipe data yaitu ketika tabel dibuat untuk database, programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Lalu dalam SQL ada beberapa tipe data yang berbeda, yaitu tipe data ini menentukan domain nilai yang dapat dimiliki setiap kolom. Untuk pelajaran ini kita menggunakan varchar 2, char, number, dan tanggal. Varchar 2 ini yaitu digunakan untuk data karakter panjang variabel, termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Lalu yang kedua, char ini digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang yang tetap. Berbeda dengan varchar kedua, di sini dia karakter panjangnya variabel, yaitu panjangnya itu berdasarkan datanya, sedangkan si char ini yaitu panjangnya selalu tetap. Lalu termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Lalu angka di sini digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel, tidak ada tanda hubung, teks, atau data non numerik lainnya yang diizinkan. Mata uang disimpan sebagai tipe data angka. Lalu tanggal di sini digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Secara internal, Oracle menyimpan data sebagai angka, dan secara default informasi date ditampilkan sebagai dd strip mon strip y, misalnya 23 Oktober 2013. Sini ada konversi tipe, yaitu service Oracle dapat secara otomatis mengkonversi data varchar dan char menjadi dua tipe data, yaitu numerik dan date. Lalu server ini dapat mengonversi data numerik dan date kembali ke tipe data karakter. Lalu sini ada yang kita ketahui sebagai konversi data implisit. Nah, sini konversi tipe data terbagi menjadi dua, yaitu konversi tipe data implisit, lalu kedua konversi tipe data eksplisit. Nah, sini konversi tipe yaitu meskipun ini adalah fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik untuk secara eksplisit. Membuat konversi tipe data untuk memastikan keadaan dalam pernyataan SQL. Sini konversi tipe data implisit yaitu varchar 2 or chart yaitu number, varchar 2 or chart yaitu date, number itu varchar 2, date itu varchar 2. Nah, di sini keempat fungsi konversi tipe data yang akan kita pelajari yaitu untuk mengkonversi tipe data ke tipe data karakter. Lalu untuk mengonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Dari gambar ini yaitu karakter ke angka, angka ke karakter. Begitu juga karakter ke tanggal, lalu tanggal ke karakter. Nah, di sini selanjutnya itu untuk mengonversi tipe data karakter ke tipe data angka, lalu mengonversi tipe data karakter ke tipe data tanggal. Di sini karakter ke angka, lalu angka ke karakter, karakter ke tanggal, tanggal ke karakter. Selanjutnya di sini seringkali kita mengkonversi tanggal dari format default dd mon y ke format lain ditetapkan oleh yang kita sukai. Nah, sini fungsi untuk menyelesaikan tugas ini adalah to chart date column name format model use specific. Sini model format harus disertakan dalam tanda kutip, tunggal, dan peka huruf. Lalu memisahkan nilai data dari model format dengan koma. Semua elemen format tanggal berlaku dapat disertakan.
Sini menggunakan SP untuk menjaga atau mengeja angka. Lalu menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan, yaitu misalnya sini ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sini menggunakan elemen FM atau fill mode untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada output. Di sini ada tabel menunjukkan model format berbeda yang dapat digunakan ketika menentukan elemen waktu. Pastikan jam HH, lalu menit MI, lalu detik SS, lalu AM dan AM atau PM juga dapat diformat. Di sini ada di kolom ini ada YYYY, yaitu tahun dalam angka lengkap. Lalu year itu tahun yang dieja. Yaitu nilai 2 digit untuk bulan. Month, nama bulan ditulis lengkap. Month, singkatan dari 3 angka untuk bulan. Lalu DY yaitu singkatan 3 huruf untuk hari dalam pekan. Lalu day yaitu hari dalam pekan yang ditulis lengkap. Lalu DDD yaitu hari numerik di bulan yang ditentukan. Lalu DD besar. SPTH yaitu 14. Sini ditulis dengan huruf kapital semua. Lalu D besar, D kecil, SPTH yaitu 14. Di sini ditulis depannya saja yang kapital. Lalu DD SPTH. Sini 14 tulisannya huruf kecil semua. Dan yang terakhir yaitu DDD atau DD atau D, yaitu hari dalam tahun, bulan atau pekan. Di sini ada contoh output menggunakan model data format berbeda, yaitu select to chart here date month DD YY from employee. Lalu select to chart here date VM atau fill mode month DD kecil koma YYYY, lalu from employee. Lalu yang terakhir yaitu select to chart here date VM atau fill mode, yaitu month DDTH YYYY from employee. Sini outputnya yaitu Juni 07 1994. Kalau yang kedua ini yaitu Juni tanggal 7,1994. Lalu yang terakhir ini dia Juni 7 TH karena menggunakan TH di sini, maka sini Juni 7 TH 1994. Lalu Januari 3 RD 1990. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan coba membuat mengkonekkan usernya dahulu. Connect kita sekar enter, so user enter. Di sini saya akan memanggil job history enter, lalu select to chart, lalu start date, lalu koma tanda tunggal month DD koma lalu YY, lalu tutup tunggal kurung from job history enter. Oh iya, ini kurang T-nya. Oke. Enter.
Nah, selanjutnya ini saya akan mencontohkan contoh yang lain. Pertama di sini select, lalu to chart, lalu start date, koma, tunggal, fill mood, month, lalu dd, koma, yy, lalu untuk tunggal, kurung, lalu from job history, enter. Nah, ini contoh keduanya, dia menjadi kayak tulisan gini, September 21 1989. Ini dia kebanyakan y-nya. Nah, ini yang benar, itu jadi September 21 1989. Yang atasnya juga y-nya kebanyakan harusnya. Harusnya di sini y-nya 4. Oke. Enter. Nah, ini lalu contoh yang ketiga di sini, sengaja biar lebih cepat. Sini itu kita tulis fm, lalu month, lalu dd, th, enter. Di sini itu September 21 ST 1989. Tapi harusnya di sini ada, harusnya ini. Ini harusnya di, nah, enter. Nah, kayak di sini jadinya September 21 ST 1999, Oktober 28 TH 1993. Ini contohnya. Selanjutnya ini ada contoh output menggunakan model format yang berbeda, yaitu sini pertama select to chart, here date, fill mood, day, dd, th, month, y from employee. Nah, di sini hasil outputnya adalah Tuesday 7 th Juni 1994. Lalu yang kedua itu select to chart, here date, fill mood, day, dd, th, sp, month, y from employee. Itu Tuesday 7 th Juni 1994. Lalu yang ketiga yaitu select to chart, here date, fill mood, day, dd, th, sp, of, month, year from employee. Di sini hasilnya itu Tuesday 7 th of June Juni 1994. Baiklah, di sini saya akan coba mempraktekannya. Di sini saya akan menggunakan tabel job history. Pertama, yes, job history, enter. Lalu select to chart,
chart, lalu start date, lalu koma, tutup tunggal, FM, die, DDTH, lalu mon, koma, lalu YY. Nah, lalu tunggal, lalu from job history, enter. Nah, di sini hasilnya yaitu Tuesday 21 September 1989, Tuesday 28 Oktober 1993, Wednesday 13 Januari 1993, Friday sampai ke bawah. Ini hasilnya. Lalu contoh berikutnya yaitu langsung saja di sini, langsung ini dihapus. FM die DDTH SP. Lalu sini kita enterkan langsung. Nah, sini dia dari yang tadinya di sininya angka langsung 21, langsung jadi di sini menjadi tulisan. Jadi 21st, 28, 13, 2014. Nah, itu hasilnya. Lalu contoh yang ketiga sini kita ganti day. Oke, udah. Lalu koma DDTHSP, koma, lalu ini kita hapus, kita ganti off. Oke, lalu month, bulan, koma, year, lalu enter. Nah, di sini hasilnya. Ini angka tahunnya berubah menjadi tulisan, jadi 1989. Nah, ini contohnya. Lalu di sini ada contoh output menggunakan model format berbeda untuk waktu. Di sini contohnya select to chart sys date sama dengan mm. Nah, sini from dual. Maka hasilnya adalah 0207. Select to chart sys date PM from dual. Maka di sini hasilnya adalah jam 2:07 AM. Lalu select to chart sys date PM from dual. Lalu di sini hasilnya adalah jam 2:07 AM. Baiklah, di sini saya akan coba mempraktekannya. Itu select to chart, lalu to chart
kutip tunggal HH sama dengan tanda titik 2 lalu tutup tunggal kutip tunggal lalu tutup kurung lalu from dual lalu titik koma enter. Maka di sini keluarlah jam 7:06. Lalu di sini contoh keduanya PM from dual, enter. Maka di sini keluarlah ada tambahan tulisan PM di sini, yaitu jam 7:06 PM. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga di sini yaitu SMM itu lalu SS lalu PM di enter. Maka keluarlah jam 7:06:23 PM. Di sini ada konversi angka ke data karakter atau varchar 2. Sini angka yang disimpan pada database tidak mengalami pemformatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal atau pemformatan lainnya. Nah, untuk menambah pemformatan, kita terlebih dahulu harus mengkonversi angka ke format karakter. Di sini caranya yaitu adalah to chart, number, koma, kutip tunggal, format model, kutip tunggal, lalu tutup kurung. Di sini fungsi SQL yang kita gunakan untuk mengonversi angka ke format karakter yang diinginkan adalah tabel tersebut. Sini mengilustrasikan elemen format yang tersedia untuk digunakan dengan fungsi to chart. Nah, di sini ada contohnya itu select, to chart, salary, kutip tunggal, lalu sini ada lambang dolar, lalu 99,999 kutip tunggal, lalu as atau aliasnya yaitu salary from employee. Nah, sini salary atau gaji sini keluar yaitu hasilnya adalah $24.000. Lalu ini lambang dolar yaitu 17.000. Sini ada banyak elemennya yaitu 9, yaitu dideskripsikan, yaitu artinya posisi numerik pagar dari 9 lebar yang ditentukan. Contohnya di sini adalah 9999999, 9-nya sampai 6 kali, yaitu hasilnya 1, 2, 3, 4. Nah, lalu selanjutnya ini ada 0, yaitu menampilkan 0 di awal. Di sini contohnya 0,999999, 9-nya 5 kali, yaitu hasilnya adalah 00, 1, 2, 3, 4. Karena di sini dia hanya ada 4 digit, sedangkan itunya harus 6, maka di sini kosongnya itu ada 2. Nah, maka dia jadi ada 6 digit. Lalu lambang dolar sini yaitu tanda dolar fluktuatif. Nah, di sini contohnya dolar 9999999, yaitu hasilnya jadinya dolar 1, 2, 3, 4. Lalu L ini adalah simbol mata uang lokal fluktuatif, yaitu L 9999999, hasilnya adalah FF 1, 2, 3, 4. Lalu titik ini yaitu titik desimal dalam posisi yang ditetapkan. Nah, sini contohnya ada 9999999.99,
itu hasilnya adalah jadinya 1234.00. Lalu koma. Nah, di sini koma yaitu dalam posisi yang ditetapkan yaitu 999,999, hasilnya adalah 1,234. Lalu MI di sini yaitu tanda minus di kanan, nilai negatif. Nah, di sini dicontohkan 999,999 MI 1 2 3 4 minus. Lalu PR di sini adalah angka negatif dengan tanda kurung. Di sini contohnya adalah 999,999 PR, ada tanda kurungnya. Lalu 1 2 3 4 tutup kurung. Lalu sini ada yaitu notasi ilmiah, yaitu harus memiliki 4 Di sini contohnya 99.999, nya 4 kali. Lalu sini hasilnya adalah 1,23 plus 03. Lalu sini ada V itu dikali dengan 10 n sama dengan jumlah 9 setelah V. Nah, di sini adalah 999 V 99, maka hasilnya adalah 9999 V 99. Lalu yang terakhir adalah B, yaitu menampilkan nilai 0 sebagai kosong, bukan 0. Nah, di sini yaitu adalah B 9999.99, yaitu 1234.00. Baiklah, di sini saya akan coba mempraktekannya. Di sini saya menggunakan tabel employee. Enter. Lalu select salary from employee. Enter. Setelah itu select to chart salary, koma, kutip tunggal, lalu lambang dolar, lalu 99,999, kutip tunggal lagi, lalu tutup kurung, as. Lalu di sini saya ingin menggunakan aliasnya adalah gaji, lalu from employee. Enter. Maka di sini gajinya itu bertambah, ada lambang dolar di sini. Lalu contoh yang berikutnya di sini, sini kita ganti dia jadi 0,999, lalu di enterkan. Nah, maka hasilnya sini ada jadi kosongnya di sini 024.000, lalu 017.000. Nah, di sini menjadi di depannya ada bertambah angka 00. Selanjutnya di sini yaitu seringkali kita mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Nah, di sini fungsi untuk mengkonversi ini adalah to number karakter string format model. Sini format model adalah opsional tetapi harus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Nah, kita dapat melakukan perhitungan dengan data karakter dengan ini, yaitu select to number kutip tunggal 5,320 kutip tunggal,
kutip tunggal 9,999 kutip tunggal tutup kurung. Sini aliasnya adalah number from dual. Di sini hasil inputannya yaitu adalah 5320. Baiklah, di sini saya akan coba menggunakan contoh lain. Di sini select to number titik tunggal, lalu sini misalnya 7,543 kutip tunggal, lalu koma kutip tunggal, lalu 9,999 kutip tunggal, lalu kutip kurung as. Lalu di sini saya ingin menjadi tulisannya apa ya, aliasnya hasil. Nah, lalu from dual, koma enter, maka di sini hasilnya menjadi 7543. Di sini yaitu selanjutnya kolom bonus, yaitu termasuk data yang berisi 4 karakter mode format, menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Nah, di sini select last name to number bonus, koma kutip tunggal 999 kutip tunggal from employee where department ID sama dengan 80. Di sini selanjutnya yaitu select last name to number bonus, koma kutip tunggal 999 kutip tunggal as bonus from employee where department ID sama dengan 80. Di sini dia 9-nya kurang, makanya di sini dia invalid number. Nah, setelah ini udah benar, maka di sini keluarlah hasil inputannya. Baiklah, di sini langsung kita coba menggunakan tabel employee. Enter, lalu select last name from employee, enter, lalu sini kita select last name, koma to number itu bonus, koma kutip tunggal 9-nya 4 kali, lalu kutip tunggal, lalu tutup kurung from employee where department ID sama dengan 80, lalu enter. Nah, seperti contoh yang di PPT tadi. Selanjutnya itu mengonversi string karakter ke format tanggal, gunakan toDate karakter string format model. Nah, di sini konversi ini kita mengambil string karakter nilai non tanggal seperti 3 November 2001 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberitahu server seperti apa string karakter. Sini toDate November 3 2001 mount DDYYY akan mengembalikan 3 November 2001. Lalu sini membuat konversi karakter ke tanggal, mengubah fx format tepat, menentukan pencocokan tempat untuk argumen karakter model format tanggal. Di sini dalam contoh berikut perhatikan bahwa Mei 10 tidak memiliki ruang antara Mei dan 10.
Model format fx itu cocok untuk argumen karakter karena juga tidak memiliki ruang antara mon dan dd. Jadi sini contohnya itu select today Mei 10 1989 fx mon dd yy as convert from duel. Lalu sini ada aturan pengubahan fx ya, adalah tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen kalian karakter harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model format persis, kecuali untuk case. Nah, sini argumen kemudian tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa fx, servers Oracle mengabaikan ruang kosong tambahan. Lalu selanjutnya data numerik, yaitu dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Tanpa fx, angka dalam argumen karakter dapat menghilangkan karakter 0 di awal. Sini ada contohnya, yaitu select to date September tanggal 7 1965 fx mon dd yy as date from duel. Hasilnya adalah 7 September 1965. Lalu select to date Juli 31 2004 fx mon dd yy as date. Hasilnya 31 Juli 2004. Lalu select to date Juni 1990 fx mon dd yy as date from duel. Itu hasilnya 19 Juni 1990. Lalu sini ada format tanggal RR dan format tanggal YY. Nah, semua data tanggal sekarang disimpan menggunakan tahun 4 digit, yaitu YY. Namun beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit, yaitu YY. Nah, sebelum begitu lama, sejak abad ini berubah dari tahun 1900 menjadi 2000. Seiring dengan perubahan ini muncul kebingungan yang cukup besar. Apakah tanggal yang ditulis sebagai tanggal 2 Januari 1998 atau ditafsirkan sebagai 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2 Januari 2098. Lalu sini ada jika data dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit. Oracle memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada abad yang benar. Di sini contohnya 27 Oktober 95. Nah, sini select to date 27 Oktober 95 dd mon yy as date from duel. Nah, di sini hasilnya adalah 27 Oktober 2095. Tahun 2 digit diinterpretasikan sebagai 2095. Ini mungkin bukan maksud awalnya. Nah, sini jika digunakan dalam model format tahun tersebut diasumsikan merujuk pada abad saat ini. Nah, jika 2 tahun digit tidak pada abad tersebut, kita akan menggunakan RR. Nah, select to date 27 Oktober 95 dd mon RR as date from duel. Nah, 2 tahun digit saat ini diinterpretasikan sebagai 1995. Nih hasilnya 27 Oktober 1995. Lalu di sini jika format tanggal disebutkan menggunakan format RR lebih kecil, nilai pengembalian memiliki 2 kemungkinan bergantung pada tahun saat ini. Nah, jika tahun saat ini antara 00 sampai 49, yaitu tanggal dari 0 sampai 49 adalah tanggal yang akan merujuk ke abad saat ini. Tanggal dari 50 sampai 9 akan merujuk ke abad yang terakhir. Nah, selanjutnya yaitu tanggal dari 0 sampai 49 adalah tanggal merujuk abad berikutnya. Lalu tanggal dari 50 sampai 9 adalah tanggal yang akan merujuk ke abad saat ini. Nah, sini tabel di bawah memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YY dan RR diinterpretasikan bergantung pada saat ini. Ini tahun saat ini adalah 1995, tanggal yang ditetapkan adalah 19 Oktober 95, format RR itu adalah 1995, format YY adalah 1995 hingga seterusnya.
Lalu sini ada ketika kita meminta database karyawan, kita menggunakan pernyataan berikut, itu pernyataan membalikan setiap baris dalam tabel. Nah, saya tahu hanya ada beberapa karyawan yang direkrut sebelum tahun 1990. Sini caranya adalah select last name to chart here date, DD, month, YY, employee were hired date, to date 01 Januari 19 1 Januari 90 YD mon YY. Karena model format dalam clause where menggunakan YY dan tahun ini adalah tahun 2017, query mengembalikan baris dengan here date kurang dari 2090. Baiklah, di sini langsung kita coba praktekkan. Di sini saya menggunakan tabel history, yaitu tabel job history. Job history, enter. Lalu select employee ID koma to chart, lalu start date, lalu koma kutip tunggal, lalu DD kurang strip mon strip YY, lalu kutip tunggal kurung, lalu from job history, lalu where start date, lalu lebih kecil to date, tanda kurung kosong tunggal 01 strip Januari strip 90, lalu tanda kutip tunggal koma, lalu tanda kutip tunggal lagi, lalu DD strip mon strip YY, lalu kutip tunggal, lalu tutup kurung titik koma, enter. Ya, ini tuh chartnya kurang chart, maka di sini kita langsung enter. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu materi 5 bagian 2, yaitu fungsi nul. Sini fungsi nul adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain karena kita tidak tahu nilai apa yang dimilikinya. Sini bayangkan pertanyaan ini, apakah benar X sama dengan Y? Untuk menjawab ini kita perlu mengetahui nilai X dan Y. Nah, Oracle memiliki 4 fungsi umum yang berkaitan dengan penggunaan nilai nol. Keempat fungsi tersebut diantaranya adalah NVL, NVL2, null if, koalisi. Nah, lalu sini ada fungsi NVL. Fungsi NVL yaitu mengonversi nilai nul ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, atau angka. Lalu tipe data kolom, nilai nul, dan nilai baru harus sama. Fungsi NVL ini adalah NVL expression 1 value that may contain null expression 2 value to substitusi for null.
NVL ini itu nilai atau kolom yang mungkin berisi nol, nilai untuk menggantikan nol. Sini query dapat menggunakan fungsi NVL dengan tipe data karakter. Sini select country name, NVL internet extension known as internet extension from VF country where location sini Southern Africa order by internet extension desk. Nah, di sini nilai 0 digantikan dengan tag noun. Sini maka hasilnya adalah yang nilainya kosong, maka di sini berisi jadinya non. Baiklah, di sini langsung kita coba. Pertama, saya ingin menggunakan desk employee. Enter. Lalu select first name, koma salary, koma commission PCT, koma bonus, lalu from employee. Enter. Nah, di sini kan terdapat itu commissionnya. Di sini apa, dia ada yang nol, bonusnya juga. Nah, di sini yang mau kita jadikan contoh, kita ingin menggunakan NVL untuk mengisi komisi PCT-nya. Yaitu caranya adalah select first name, koma salary, lalu koma commission PCT, lalu koma NVL dalam kurung commission PCT, koma. Di sini kita mau memasukkan yang nolnya itu nilainya adalah 0. Lalu sini untuk kurung, koma, lalu komisi. Sini kita mau mengganti aliasnya lupa. Sini kita aliasnya kita sebut saja namanya komisi, koma, lalu bonus from employee. Enter. Ini M-nya kurang. Commission PCT. Enter. Nah, sini dia 0, 0, 0. Nah, ini dia menjadi ada isinya setelah diberikan NVL ini. Lalu di sini kita ingin mengisi bonus agar si bonusnya ini tidak 0 atau kosong. Caranya di sini select, lalu first name, koma salary, koma commission PCT, lalu koma NVL
lalu di sini koma, sini kan sini mau kita tulis kosong, lalu di sini tutup kurung, nama aliasnya di sini tetap komisi, lalu koma, lalu bonus, lalu koma, lalu NVL dalam kurung, lalu bonus, koma, sini mau kita masukkan dia 0 juga, yang nolnya tutup kurung, lalu sini saya mau nulisnya aliasnya di sini adalah BNS, maksudnya bonus 1. Nah, lalu from employee, enter. Maka di sini yang tadinya 0 sudah terisi. Lalu di sini ada fungsi NVL, yaitu tipe data kolom nilai 0 dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan dalam contoh. Nih, mirip seperti contoh yang tadi sudah dipraktekkan. Lalu sini kita menggunakan fungsi NVL untuk mengonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasil akan 0. Fungsi NVL itu dapat mengonversi nilai 0 ke jumlah sebelum menghitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Sini contoh NVL tadi sudah kita praktekkan, teks saja. Nah, lalu selanjutnya adalah NVL 2, yaitu untuk fungsi NVL itu mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Nah, jika nilai pertama tidak 0, maka fungsi NVL 2 ini mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama adalah 0, maka ekspresi ketiga dikembalikan. Nilai dalam ekspresi 1 dalam berisi tipe data apapun, ekspresi 2 dan ekspresi 3 dapat berisi tipe data apapun kecuali long. Tipe data ini yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter di mana tipe akan dikembalikan adalah varchar 2. Di sini ada fungsi NVL, yaitu NVL 2 expression 1 value that may contain a null, expression 2 value to return if expression 1 is not null, expression 3 value to replace if expression 1 is null. Nah, cara mudah untuk mengingat NVL 2 adalah dengan berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah null, ganti ekspresi 3. Sini ada fungsi NVL 2, yaitu menunjukkan penggunaan tipe data angka untuk ekspresi 1, 2, 3. Nah, sini ada contohnya. Dan ini adalah hasilnya. Baiklah, sini langsung kita coba contohkan. Sini kita menggunakan employee. Lalu select first name, koma, salary, koma, commission, PCT, lalu from employee, enter. Nah, ini langsung kita coba menggunakan NVL 2, yaitu caranya select first name, koma, salary, koma, commission, PCT, lalu di sini kita koma NVL 2, lalu sini commission,
VCT, lalu koma salary plus, lalu dalam kurung lagi, yaitu adalah salary kali commission VCT, tutup kurung, koma, lalu salary, lalu tutup kurung, lalu gaji from employee. Nah, langsung enter. Maka di sini hasilnya, misalnya sini 0, dia langsung otomatis yaitu 24.000, 17.000, 17.000. Nah, sedangkan di sini dia kan ini ada nih, dia nggak 0. Maka di sini tuh gaji dikali gaji ditambah 2, hasilnya adalah 12.600. Selanjutnya itu adalah fungsi null if, yaitu membandingkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan nol. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Nah, fungsi null if ini adalah null if expression 1, expression 2. Pada contoh ini, null if membandingkan panjang nama depan dan nama belakang karyawan. Nah, jika panjang keduanya sama, null if mengembalikan nol. Seperti ada pada baris 2 Curtis dan Davis, itu sebaliknya. Ekspresi 1 length dari first name dikembalikan. Di sini ada contohnya, yaitu di sini kan si Curtis ini dia 6, Davis ini juga 6, maka di sini dia 0. Nah, sedangkan si L ini 5, si Abel ini 4, di sini dia 5. Karena di sini kan si yang ditulis di sini di null if-nya ini pertamanya kan first name, makanya dia kalau ininya beda, dia patokannya di sini. Kalau di sininya si last name, patokannya jadinya si last name harusnya jadi 4 sini. Karena kebetulan sini first name, maka di sini mengikuti si si Ellen, yaitu 5. Selanjutnya kita akan coba mencontohkan null if tadi, yaitu dengan cara sini saya akan menggunakan tabel the partners. Pertama the partners, enter. Lalu sini saya akan select first name, koma, last name, lalu saya langsung saja length, sini length panjangnya si first name, lalu tutup kurung. Ini nama aliasnya pengen saya kasih namanya nama awal, lalu koma, selanjutnya length si panjangnya si last name, kurung. Lalu di sini saya mau nulisnya nama aliasnya nama akhir, lalu koma. Nah, di sini langsung kita masukkan null if-nya, yaitu null if length. Sini saya ingin memanggil si last name yang duluan sini, lalu tutup, lalu koma, lalu length, baru si first name, tutup kurung. Nah, sini aliasnya mau saya tulis ini per
perbandingan. Nah, from the partners. Nah, koma, enter. Last name. Last name, link, the partners. Iya, sini nama itu kurang. Nah, maka di sini kita itu kan dia kan menggunakan null if nih. Pertama si first name-nya kan Jennifer. Nah, Jennifer itu dia ada 8, sedangkan si last name-nya itu adalah Cho. Nah, Cho ini ada 3. Karena dia tidak sama, nah di sini kan saya ketiknya null if-nya pertama tuh last name. Nah, karena di sini ketiknya last name, maka di sini angka 3 lah yang keluar di perbandingan. Nah, lalu di sini selanjutnya si Jason tuh kan ada 5. First name-nya Jason, dia ada 5. Lalu si last name-nya adalah Tesang ini ada panjangnya juga ada 5. Karena mereka sama-sama 5 di sini, maka dia adalah 0. Lalu selanjutnya Alison ini dia panjangnya adalah 7, sedangkan si last name-nya Alison itu adalah Plum ini ada panjangnya ada 5. Nah, karena dia berbeda, di sininya saya ketiknya last name duluan, maka di sini perbandingannya hasilnya adalah 5. Nah, hasilnya 5. Selanjutnya adalah fungsi koalisi. Koalisi ini adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali koalisi dapat menggunakan beberapa nilai. Nah, sini kata koalisi secara harfiah artinya adalah bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Nah, jika ekspresi pertama adalah nol, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi nol yang ditemukan. Ini tentu jika ekspresi pertama memiliki nilai, fungsi membalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Sini fungsi koalisi adalah koalisi expression 1, expression 2, expression n. Sini periksa pernyataan select dari tabel karyawan yang ditampilkan di sebelah kanan. Sini jika karyawan memiliki nilai not null for commission PCT, ini akan dikembalikan. Sebaliknya, jika gaji memiliki nilai, akan membalikan gaji. Jika karyawan commission PCT dan gaji null, dikembalikan angka 10. Sini ada contohnya, select last name koalisi commission PCT salary 10 as from employee order by komisi PCT. Ini adalah hasilnya. Baiklah, di sini kita langsung coba. Pertama, saya ingin menggunakan tabel employee, enter. Lalu select first name, koma, salary, koma, commission PCT, koma, bonus. Lalu koma lagi. Di sini koalisinya kita masukkan.
koalisi dalam kurung sini kita memasukkan si commission PCT duluan aja, commission PCT, lalu koma to number bonus. Oke, koma 100 kurung koalisi from employee. Di sini saya memberi itu number karena si bonus ini dia tipenya itu voucher, maka agar dia bisa bentuk number, sini saya tulis to number. Nah, langsung kita enter. Nah, di sini dia apa? Jika dia nol, dia otomatis 100. Kenapa dia bisa 100? Karena di sini saya ketikkan dia 100. Kalau dia nol. Nah, jika dia di sini tidak nol, dia akan mengikuti yang di sini. Karena di sini apa saya tulisnya commission PCT duluan, maka di sini dia akan mengikuti si ininya dahulu, komisi PCT-nya. Tapi jika komisi PCT-nya ini enggak ada, cuma ada si bonusnya saja, dia akan mengikuti si bonus sini. Tapi karena kebetulan komisi PCT-nya ada, dia langsung komisi PCT-nya di sini. Begitu juga dengan yang ini, karena komisi PCT-nya ada, dia langsung si titik 3 ini yang masuk. Yang ini juga karena dia komisi PCT-nya ada, dia yang masuk sini. Sini juga karena komisi PCT-nya ada, dia langsung ke sini. Hingga yang seterusnya yang nol ini dia langsung 100. Jika saya sini ketiknya 50, maka di sini dia akan 50 juga yang nol ini. Nih, misalnya nih. Saya masukin di sini 50. Maka di sini dia yang nolnya itu juga akan 50. Nah, misalnya sekarang gantian si komisi PCT-nya yang di akhir. Sini kayak koma commission PCT. Nah, misalnya kayak gini, enter. Nah, di sini dia karena di sini saya tulisnya bonus duluan, maka di sini dia yang ini nih, dia akan mengikuti si bonus, bukan si PCT. Kecuali bonus ini enggak ada, baru dia ngikutin si PCT ini. Nih, karena dia di sini bonusnya enggak ada, dia langsung ngikutin si commission PCT. Dan yang nol ini dia akan mengikuti di sini, yaitu 50. Selanjutnya adalah materi 5 bagian 3, yaitu ekspresi kondisional. Sini ekspresi kondisional itu adalah ekspresi itu terdapat case dan decode. Nah, di sini kita mempelajari null if secara logis setara dengan ekspresi case dan case yang membandingkan dua ekspresi. Null if ini membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama maka kembalikan nol. Jika tidak maka sama, kembalikan ekspresi pertama. Di sini ada dua rangkaian perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL. Sini pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99 pernyataan milik Oracle. Dua rangkaian sintaks tersebut sangat mirip, tetapi tidak ada beberapa perbedaan. Dalam kursus ini kita dapat belajar menggunakan kedua rangkaian pertanyaan SQL, tetapi sebaiknya menggunakan sintaks ANSI ISO SQL 99. Sini case dan decode adalah contoh salah satu perbedaan ini. Nah,
Case di sini merupakan pernyataan sesuai dengan ANSI atau ISO 99 SQS 99. Record ini adalah pernyataan milik Oracle. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintaks berbeda. Sini ekspresi case, yaitu ekspresi case pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataan if, then, else. Nah, tipe data ekspresi case itu when, else harus sama. Nah, sini sintaksnya untuk ekspresi case. Ini sintaksnya. Lalu di sini query tersebut memeriksa departemen ID. Jika 90 maka menghasilkan manajemen, jika 90 maka dia menghasilkan sales, jika 60 maka dia menghasilkan IT, jika tidak menghasilkan dia author depth. Nah, sini ada contohnya, yaitu select last name, case, departemen ID, when 90 then manager, when 80 then sales, when 60 then IT, else author depth, and as department from employee. Baiklah, di sini langsung kita coba, yaitu kita menggunakan tabel employee, enter, langsung select first name and koma department ID from employee, enter. Nah, selanjutnya kita select first name, koma departemen ID, lalu kita menggunakan si case tadi, case, lalu departemen ID, lalu when, lalu when misalnya situ 10, when 10, then saintek tutup tunggal, lalu when berapa ya, 20, then tunggal tarbiyah tunggal, lalu when, lalu 50, then kutip tunggal vekon kutip tunggal, lalu else, lalu kutip tunggal lainnya, kutip tunggal, lalu and from employee, enter. Maka di sini yang dia ininya 10 itu adalah saintek, lalu yang ininya ID-nya 20 itu adalah tarbiyah, lalu yang ininya 50 adalah vekon, dan sisanya adalah lainnya. Itu contoh dari penggunaan case. Lalu di sini ada contoh yang keduanya, yaitu menggunakan tabel employee, enter, select first name, koma
salary, lalu koma commission PCT, lalu from employee, enter. Nah, sini select first name, koma salary, lalu koma commission PCT, lalu koma, baru masukkan case-nya. Nah, di case ini kita menggunakan NVL, lalu commission PCT, koma 0. Nah, lalu tutup. Lalu sini kita menggunakan when jika dia 0, dia tidak berprestasi. Nah, lalu sini when 0,2 then itu dia cukup. Nah, terus selanjutnya else, di antara semua itu dia adalah berprestasi, tutup, lalu and, lalu as pegawai. Sini aliasnya saya pakai pegawai, from employee, enter. Select first name, salary, commission, PCT, case, NV. Case, NVL, commission, PCT. Nah, enter. Maka di sini keluarlah. Sini kita menggunakan NVL agar ini dia tidak usah. Ini kan angka atau number. Nah, makanya sini kita pakai NVL. Sedangkan contoh yang tadi kan dia string. Contoh yang ini. Nah, agar dia bisa langsung 0 atau 0,2, sini kita menggunakan si NVL. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya adalah ekspresi decode. Fungsi decode yaitu mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if then else. Nah, decode ini membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Sintaks untuk decode adalah decode kolom 1 expression search 1 result 1 search 2 result 2 default. Nah, jika nilai defaultnya dihilangkan, nilai null dihasilkan tidak di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Sini ada contohnya select last name, decode, departemen ID 90, manajemen 80, sales 60, IT, other that as departemen from employee. Dia ini hampir mirip dengan case, hanya saja dia tidak menggunakan when dan then.
dan juga tidak menggunakan and. Nah, di query ini menghasilkan hasil yang sama persis seperti contoh case sebelumnya, namun tidak menggunakan sintaks namun menggunakan sintaks yang agak berbeda. Dan ini adalah hasilnya. Baiklah, di sini saya akan coba mempraktekkan contohnya. Di sini saya menggunakan tabel employee. Enter. Lalu select first name, salary, commission, PCT, lalu from employee, enter. Lalu sini kita first name, select first name, salary, commission, PCT, lalu the code-nya kita masukkan the code, lalu kita gunakan NVL sini, sini kita gunakan NVL, lalu dalam kurung lagi sini commission, PCT, lalu 0, tutup. Nah, di sini bedanya kita tidak menggunakan si when dan then dan and. Jadi langsung kita koma, lalu 0, lalu sini tanda kutip tunggal, yaitu tidak berprestasi, tutup kutip tunggal, lalu sini 0,2. Nah, sini kita langsung komakan, lalu kutip tunggal, lalu cukup, sini cukup, lalu koma lagi di sini, lalu sini kita ketik lagi prestasi. Nah, di sini kita langsung kutip tunggal, lalu dalam kurung tutup kurung, sini aliasnya kita menggunakan pegawai. Nah, from employee, enter. Ya, first name-nya di sini tipe, sini first name. Nah, sini kita langsung enter. Maka ini adalah hasil menggunakan decode. Dia hanya berbeda di sini tidak menggunakan when, then, else, dan and. Nah, sini kalau yang case kan dia menggunakan when, lalu then, lalu and. Sedangkan yang di decode dia tidak menggunakan, langsung saja di sini ditulisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.